Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Tengah, yaitu Hendrik Rawin. Jadi Mas Hendrik ini sudah pernah ya mengirimkan satu kisah keren yang malam pertama tanpa darah, ya, misteri malam pertama tanpa darah. Kisahnya keren banget, dan kali ini kisahnya gak kalah keren teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Oh ya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yuk, gak pakai lama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Pada harapan tega menumbalkan suami untuk kekayaan. Rangga dan Sumarni adalah sepasang suami istri yang bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan. Mereka memiliki seorang anak yang bernama Artini. Jangankan membeli susu untuk anaknya, untuk makan sehari-hari saja mereka harus gali lubang tutup lubang, hutang kesana kemari mengharap belas kasih para tetangga. Hinaan dan cacian sudah tidak terhitung lagi. Tangis dan air mata sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Siang itu, Hartini kecil tiba-tiba saja menangis karena lapar. Sedangkan di dapur mereka hanya ada nasi basi tanpa lauk pauk. Anak sekecil itu mana mau mengerti dengan kondisi orang tuanya memaksa Rangga yang saat itu sedang duduk di belakang rumah menangis terseduh-seduh. "Apa kamu tidak bisa utang di warung lagi? Bilang aja, nanti semuanya akan dilunasi. Kasihan Hartini, Dek," ucap Rangga sambil mengusap bulir bening di kedua matanya yang sembab. "Aku tidak sanggup lagi, Mas. Seringkali bukannya mendapatkan barang apa yang kita butuhkan, malah hinaan yang aku dapatkan. Bahkan aku pernah disiram pakai air bekas cucian piring agar aku cepat pergi dari warung itu." Sumarni kini ikut menangis. "Coba di warung lain, Dek. Di warung ujung desa, aku juga pernah diusir dan dihina sebagai pengemis. Aku itu tidak punya muka lagi, Mas. Malu selalu menjadi tontonan warga." Sumarni semakin terisak. "Nasi tadi malam masih ada kan? Coba digoreng lagi aja ya, Dek." "Mau digoreng pakai apa, Mas? Minyak goreng sama bumbu-bumbu saja sudah habis. Tidak ada lagi yang bisa dimakan kecuali nasi basi itu, Mas," Sumarni berkata sembari menatap sendu anaknya yang sedari tadi menangis. "Oh iya, Dek, di belakang rumah itu sepertinya ada pisang tetangga yang sudah matang, Dek. Coba ambil untuk Hartini makan." "Hah? Aku harus mencuri?" tanya Sumarni. "Terpaksa, Dek, demi Hartini." Sumarni pun lalu memberikan Hartini yang ada di gendongannya kepada Rangga. Kemudian melalui pintu belakang ia berjalan mengendap-endap menuju kebun pisang. Matanya menyelidik ke segala penjuru kebun pisang itu, hingga akhirnya ia menemukan pohon pisang yang ia cari. Sumarni mendekat dan kemudian mengambil sekitar 10 buah pisang. Tiba-tiba saja terdengar suara dari arah belakang. "Hei, dasar pencuri, ternyata bukan hanya suamimu saja tukang begal dan rampok ya," teriak salah seorang pria. Maaf Pak, anak saya lapar minta makan." Kembalikan, sana pergi, sebelum aku bawa kamu ke balai desa." Pemilik kebun pisang itu mengusir sembari menendang bokong Sumarni. Sumarni kembali pulang ke rumahnya dengan tangan hampa. Ia terus menangis dalam hatinya, dipenuhi dengan dendam yang membara. Ia berjanji suatu saat nanti ia akan membalas semua perlakuan warga terhadap keluarganya selama ini.
Pemilik kebun itu memang sengaja membiarkan pisang itu matang di pohon agar keluarga yang sangat dibenci oleh warga desa itu masuk dalam jebakannya. Ya, warga memang sudah sangat kesal. Terlebih lagi kepada Rangga, semasa mudanya dulu hampir semua warga pernah dicuri barang-barang berharganya. Rangga adalah residivis kasus pencurian yang sudah berkali-kali keluar masuk penjara. Rangga menatap lekat-lekat istrinya yang berlari kecil sembari menangis. "Kenapa, Dek?" tanya Rangga. "Mas, pokoknya kita harus menjadi kaya raya, Mas. Bagaimanapun caranya," ucap Sumarni masih dengan terisak. "Maksudmu itu apa?" tanya Rangga lagi. "Pesugihan," jawab Sumarni singkat sambil berlalu. Ya, kabar Sumarni yang mencuri pun menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Tentu saja tidak ada satupun warga yang kaget atas berita ini. Stigma sebagai keluarga pencuri memang sudah melekat sejak bertahun-tahun yang lalu terhadap keluarga Sumarni. Malam pun tiba. Sumarni kembali membicarakan rencananya untuk mencari pesugihan di sebuah gunung. Tentu saja di sini Rangga tidak setuju, namun apa daya, ia sama sekali tidak bisa menolak sebab dirinya pun sudah tidak bisa memberikan nafkah seperti biasanya. Kakinya yang patah tidak memungkinkan untuk ia bisa bekerja seperti dulu lagi karena Rangga sadar ia sudah menjadi suami yang cacat. Hidup dalam kemiskinan membuat Sumarni tak mampu berpikir waras lagi. Keimanannya perlahan hilang dalam jiwanya. Keinginan untuk menjadi kaya raya membuat ia siap melakukan apa saja termasuk bersekutu dengan iblis. Tak peduli lagi dengan segala larangan agama. Sakit hati sebab sering dihina warga desa membuatnya gelap mata dan mengambil jalan pintas, memilih jalan pesugihan. "Kita harus mencari pesugihan," gumam Sumarni. "Tapi Dek," sini Rangga tidak menyelesaikan ucapannya. "Tapi apa, Mas?" "Tapi apa?" tanya Sumarni sembari mendelik. Rangga hanya terdiam membisu. Tenggelam dalam keheningan malam, ia merasa telah gagal memberikan kehidupan yang layak untuk anak dan istrinya. Rasa sesal dan rasa bersalah memenuhi hati dan pikirannya. "Jawab, Mas, jawab!" teriak Sumarni. Suaranya lantang memenuhi setiap sudut rumah geribik mereka. "Mas dah tahu, Dek. Maafin Mas kalau sudah membawa adik hidup dalam penderitaan ini," jawab Rangga penuh rasa bersalah. "Mas, sampean itu kan lelaki. Cari kerja, Mas. Jangan diam saja di rumah," Sumarni membentak suaminya. "Baik, baiklah kalau itu memang sudah menjadi jalan terakhir. Mas setuju, Dek. Tapi..." Rangga kembali tak berani melanjutkan ucapannya. "Tapi apalagi, Mas?" tanya Sumarni semakin gregetan. Tolong jangan jadikan Hartini sebagai tumbal, Dek. Mas tidak rela." Rangga mengiba. Tidak mungkin aku menumbalkan Hartini, Mas. Dia adalah harta yang paling berharga yang aku miliki di dunia ini." "Lalu siapa?" tanya Rangga penuh dengan khawatiran. "Sudah, tidak usah difikirkan dulu. Itu nanti urusanku dengan kuncan pesugihan." "Baiklah, Mas pasrah. Mas, aku sudah nekat untuk mencari pesugihan. Aku tidak mau lagi, Mas. Kita jadi hinaan para tetangga," ucap Sumarni ketus sambil membuang muka. "Mas sebenarnya takut, Dek. Karena itu hanya akan membawa kita semakin menderita di dunia dan juga di akhirat nantinya," jelas Rangga. "Lah, Mas itu ndak mikir apa? Mas itu dicacat, Mas. Mau kerja apa coba?" bentak Sumarni. Rangga di sini kembali tidak bisa menjawab. Ia seperti tak mampu berkata-kata lagi. Menurutnya percuma menjawab semua perkataan istrinya karena Sumarni tidak mungkin mau mengerti meskipun saat itu kondisi Rangga sedang tidak baik-baik saja. "Kalau memang Mas tidak mau cari uang, biar aku saja yang mencari. Peduli setan dengan cara apa?" Amarah Sumarni semakin meledak. "Ya, Dek, Mas ikut apapun keputusan kamu." "Ya udah, ikutin aja daripada cerai." Rangga yang pada saat itu kakinya masih berbalut perban hanya bisa mengangguk terpaksa. Ya, musibah yang menimpanya saat ia menebang pohon membuatnya kini sulit untuk berjalan. Resiko pekerjaan yang berbahaya tidak sebanding dengan uang yang didapatkannya.
Rangga bukannya tidak giat bekerja selama ini. Selama ia masih sehat, ia adalah laki yang mau bekerja apapun. Namun, masa lalunya yang pernah menjadi pelaku kriminal membuat warga tidak begitu saja mudah percaya padanya. Sehingga tidak banyak pilihan pekerjaan yang bisa ia lakukan meskipun saat ini Rangga sudah bertobat dan hanya mencari uang dari jalan yang halal saja. Di atas ranjang, di kamar sempit bersekat anyaman bambu, cahaya remang-remang dari lampu minyak tanah di samping lemari pakaian yang sudah tidak ada pintunya, mereka berdua saling diam dan sibuk dengan pikiran masing-masing hingga beberapa saat kemudian Sumarni kembali membuka percakapan. Mas, aku itu udah bayangin nantinya rumah kita itu gede. Di situ juga banyak kendaraan mewah, ucap Sumarni penuh semangat. Iya, tapi Mas nantinya akan dibawa sama sekumpulan iblis berwajah seram dan mereka semua akan menyiksa Mas. Mereka tak kuat. Rangga melanjutkan seakan sudah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya kelak. Dah Mas, gak usah bayangin yang gak. Aku gak suka ya. Sumarni pun murka. Rangga kembali tersadar dari lamunannya, mencoba menguatkan hati dan membuang semua keraguan di dalam dirinya. Bagaimanapun juga, setuju atau tidak, Rangga harus mematuhi keputusan istrinya itu. Rangga tidak mau Hartini harus mengalami kesedihan imbas dari kedua orang tuanya yang bercerai. Mas, besok aku yang berangkat. Mas di rumah saja, jaga Hartini, kata Sumarni. Iya dek, kamu hati-hati di jalan. Tanpa terasa, akhirnya Rangga meneteskan air mata lagi. Mereka pun lalu beranjak tidur. Rangga di dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan sekumpulan pocong yang seakan-akan memenuhi setiap sudut rumah mereka. Rangga beberapa kali terbangun, kemudian ia melanjutkan tidur, namun ia tetap bermimpi hal yang sama. Tidak seperti Sumarni yang terlelap dalam tidur indahnya, hidup bergelimang harta di dalam mimpinya. Pagi-pagi sekali, Sumarni sudah terbangun dari tidurnya. Belum terdengar aktivitas dari dapur tetangga. Mas, aku berangkat, bisik Sumarni di ranjang lapuk mereka berdua. Hati-hati ya dek, perasaan Mas gak enak, jawab Rangga sedikit parau. Udah deh Mas, kamu itu jangan mikir macem-macem. Ya, Mas hanya khawatir dek. Diem, jangan bikin aku tambah marah sama Mas. Ini masih pagi loh Mas, Sumarni berkata sembari melotot. Sumarni bergegas keluar dari rumahnya, berjalan menyusuri pematang sawah. Sebelum matahari bersinar terang, ia pun sudah sampai di pinggiran hutan. Hingga dari kejauhan terlihat seseorang berdiri di bawah pohon beringin. Sumarni pun mendekat dengan ragu-ragu. Permisi nek, apa tempat itu masih... Belum selesai Sumarni bertanya, langsung dipotong oleh sosok nenek-nenek itu. Ikuti saja aku, ujar nenek itu sambil meloncat di depan Sumarni. Iya nek, jawab Sumarni masih belum sadar dengan apa yang dilihatnya. Sumarni terheran-heran, bagaimana bisa seorang nenek-nenek bisa berjalan cepat. Namun tidak begitu lama kemudian ia akhirnya sadar. Sedari tadi nenek itu ternyata tidak berjalan tetapi meloncat. Bentuknya pun kini semakin jelas dengan kain kafan yang sudah terlihat compang-camping. Di sepanjang perjalanannya, Sumarni seperti dibuka mata batinnya. Banyak terlihat pocong yang berlalu lalang di sekitaran jalan menuju gua tempat pesugihan itu. Ada banyak manusia yang diseret dan disiksa oleh sekumpulan pocong menangis, meminta ampun agar dilepaskan. Namun Sumarni mengabaikan itu semua. Yang ada di dalam benaknya saat ini adalah menjadi kaya raya, tak ada yang lain. Kita sudah sampai, seru nenek itu sembari menyemburkan tanah yang berbau sangat busuk. Iya nek, kali ini Sumarni begitu gugup saat nenek itu memalingkan wajah ke arahnya. Seketika sosok nenek-nenek itu melesat jauh kemudian menghilang. Namun masih banyak sisa belatung di tempat nenek tadi berdiri. Sumarni sedikit mual tapi terpaksa harus ia tahan. Tentu saja Sumarni tidak ingin jika pocong-pocong di tempat itu tersinggung, membuat mereka marah dan menjadikan niat untuk mencari pesugihan gagal total.
Sumarni menatap sekitar. Suasana mencekam mulai terlihat di depannya. Suara jerit tangis semakin jelas terdengar, memekakan telinga, hingga kemudian dalam hati kecilnya timbul rasa ingin kembali pulang dan membatalkan niatnya untuk mencari pesugihan. Akan tetapi, tiba-tiba saja terdengar suara seakan tahu isi hati dari Sumarni. "Silakan masuk. Jangan takut. Kau sudah terlanjur berada di tempat ini." Terdengar suara dari dalam goa. Tanpa menjawab, Sumarni segera masuk ke dalam goa. Semakin ia masuk ke dalam, semakin banyak pocong berdiri berjejer di sepanjang lorong goa itu, layaknya sedang menyambut tamu kehormatan. Mereka bermacam-macam bentuk dan ukuran. Di salah satu sudut goa terlihat seperti pocong anak-anak, sementara di tengah goa berdiri pocong tinggi besar dengan kepala yang hampir menyundul langit-langit goa. Bau busuk semakin menyeruak. Darah-darah segar berceceran di jalan dan dinding goa, menambah suasana seram yang membuat bulu kuduk Sumarni meremang. "Sumarni," salah satu pocong memanggil dengan suara sekilas mirip suara suaminya, namun Sumarni tetap berjalan mengabaikan panggilan pocong itu. Ia sendiri sebenarnya bingung apa yang harus dilakukannya di tempat itu. "Sumarni," kembali pocong lain menyapa. Kali ini suaranya sangat mirip dengan suara ibunya. "Sumarni," dengan suara lirih. Kali ini suara itu mirip dengan suara ayahnya. Sumarni tidak menengok ke arah suara terakhir karena ia sudah hampir sampai di tempat yang dituju. Terlihat seorang kakek-kakek berumur sekitar 60 tahunan duduk di atas sebuah batu besar. Di depannya ada sebuah wadah kemenyan dengan asap yang memenuhi setiap sudut gua. Ratusan tengkorak kepala manusia terlihat menumpuk di depan kakek tua itu. "Apa mungkin itu tengkorak tumbal dari pesugihan ini?" tanya Sumarni dalam hati. Beberapa detik kemudian, Sumarni menepis semua pertanyaan dan kebingungan yang ada di dalam pikirannya. Setelah duduk, Sumarni lalu memperkenalkan diri. Matanya terus tertuju pada sosok kakek tua kurus kering yang ada di depannya itu. Kumis dan jenggot panjang tak terurus, dengan kepala botak tak rata. Kakek tua itu bernama Mbah Seto, juru kunci goa pesugihan pocong. "Dok, apa kamu sudah tahu persyaratannya?" tanya kakek-kakek tua itu. "Sudah, Mbak. Masalah tumbal, itulah yang saya belum tahu," jawab Sumarni. "Kamu harus menumbalkan keluargamu. Bisa orang tuamu, bisa suamimu, atau juga bisa anak semata wayangmu," jelas Mbak Seto. "Bagaimana Bagaimana Mbak tahu kalau saya punya seorang anak?" tanya Sumarni seolah tak percaya. "Suamimu cacat saja Mbak tahu," seru Mbak Seto. "Dari mana Mbak tahu?" Sumarni masih terheran-heran. "Sudah, tidak usah difikirkan. Kamu pilih yang mana yang mau kamu tumbalkan kepada sosok Raja Pocong?" Mbak Seto bertanya dengan mata melotot. Aku aku pilih suamiku saja. Percuma juga dia hidup, sudah tidak berguna." "Cacat," ucap Sumarni yang sudah kehilangan rasa belas kasihannya itu. Baik. Nanti kurang dari setahun, suamimu akan dijemput. Dia akan menjadi tumbal dan akan menjadi budak dari Raja Pocong," jelas Mbak Seto lagi. "Ya Mbah," Sumarni menelan ludah bertanda. Keraguan kembali muncul dalam hatinya. "Sekarang pulang," perintah Mbah Seto dengan nada mengusir. Sumarni pun lalu pamit dan berjalan keluar. Di salah satu sudut goa tinggal satu pocong saja. Wajahnya begitu memelas seolah seperti meminta pertolongan. "Ibu, ibu," terdengar suara anaknya Hartini memanggil. Namun Sumarni mengabaikan suara itu. Ia ingin segera pulang agar secepatnya ia bertemu dengan anak yang disayanginya itu. Sumarni terus melangkah. Di depan mulut goa, sosok nenek-nenek yang tadi mengantarnya kini sudah menunggu. Wujudnya seperti seorang wanita tua renta dengan badan sedikit bungkuk, sekujur tubuhnya dipenuhi keriput. "Sudah, Dok?" tanya nenek itu. "Sudah, Nek," Sumarni menjawab singkat. "Kamu juga kelak akan
akan seperti nenek, menjadi rakyat dari bangsa pocong. Nenek itu bergumam sembari mengunyah sirih. Maksudnya apa, Nek? Tanya Sumari tergagap. Nenek itu tidak menjawab lagi. Ia terus berjalan di depan Sumari dengan kecepatan yang tidak biasa. Perlahan sosoknya berubah menjadi sesosok pocong sambil meloncat-loncat. Sesampainya di pinggiran hutan, sosok pocong itu lenyap, pertanda tugas mengantar kini telah selesai. Sumari pun terus berjalan pulang dengan riang gembira. Ya, cita-citanya untuk menjadi kaya raya sebentar lagi akan tercapai. Ia tidak lagi memikirkan suaminya yang akan menjadi tumbal. Yang terpenting baginya bisa memberikan segalanya demi anak semata wayangnya itu. Di rumah, Rangga yang sedari tadi duduk menunggu istrinya merasakan gelisah yang tidak biasa. Rangga sudah lelah mengurus Artini yang sejak pagi tadi menangis terus, tak sabar lagi menunggu kepulangan istrinya. Sumarni kok belum pulang juga ya? Perasaanku kok jadi gak enak. Rangga tiba-tiba bergumam tanpa sebab. Tidak lama kemudian Sumarni sampai di rumahnya. Sumarni datang dengan senyum yang mengembang. "Mas, aku pulang." Sumarni berteriak dari depan pintu. "Waalaikumsalam. Pulang kok ndak ngucapin salam?" Rangga ketus saat ia melihat kedatangan Sumarni. "Alah, assalamualaikum udah bisa bikin kita kaya," jawab Sumarni dengan suara meninggi. Ya, Sumarni sudah tidak percaya lagi dengan sesuatu yang berbau agama. Dirinya sudah muak pada Tuhan yang memberikannya takdir sangat buruk. Tak ada gunanya lagi menyembah Tuhan yang sedari kecil sudah ia percaya, karena menurutnya itu hanya buang-buang waktu saja. "Bukannya begitu, Dek." Rangga mencoba mendinginkan suasana. "Udah deh, Mas. Aku capek. Aku lapar. Bukannya nyiapin makanan." Sumarni di sini kembali membentak. "Tadi itu Mas gak masak karena memang gak ada yang bisa dimasak. Selain itu, Artini dari tadi itu rewel. Jadi Mas makan di warung. Itu pun Mas ngutang sama teman yang kebetulan makan di warung itu." Dasar suami tidak berguna, mikirin dirinya sendiri. Harusnya mumpungnya kamu dapat utangan, sekalian kamu bawain makanan untuk aku juga. Dasar cacat. Dengan entengnya Sumarni mencaci maki suaminya sendiri. Mendengar Sumarni yang marah dan menghinanya, Rangga tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya mengelus dada, mencoba sabar dengan tingkah laku istrinya itu. Rangga berpikir wajar jika istrinya marah. Mungkin karena rasa lapar yang membuatnya mudah tersulut emosi. "Mas, bantu aku rapiin kamar belakang. Kamar itu mau aku gunain buat ritual pesugihan kita," perintah Sumarni pada Rangga. "Ya, Dek," jawab Rangga sembari mengangguk. Rangga berjalan pincang sembari menahan rasa sakit. Ia berusaha secepat mungkin sampai di kamar belakang. Sumarni yang melihat suaminya sulit berjalan itu kembali menghinanya. Lambat banget sih. Cepetan pincang," teriak Sumarni. Di kamar itulah nantinya ritual pesugihan akan dilakukan. Menurut Mbah Seto, nanti malam Raja Pocong akan datang. Sumarni pun harus menyambutnya. Malam itu Sumarni juga harus melayani si Raja Pocong. Sebagai syarat awal Sumarni menjalani pesugihan. Sumarni yang sedari tadi membayangkan ritual itu, jantungnya berdebar tak menentu. Tak pernah ada dalam pikirannya ia harus melayani Raja Pocong. Namun hasrat ingin menjadi kaya raya membuatnya menepis semua keraguan dalam benaknya. "Mas, nanti malam kamu itu jangan berani-berani ya deketin kamar ritual, apalagi berani masuk. Aku akan melakukan ritual, tidak boleh diganggu. Bahkan jika Hartini nangis sekalipun." Sumarni memberikan titah pada suaminya. "Iya, Dek, urus Hartini, temani dia malam ini. Awas ya kalau sampai dia nangis." Sumarni sembari menundingkan telunjuknya tepat di depan wajah Rangga. "Tapi kamu hati-hati ya, Dek." "Udah deh, Mas. Aku ini bukan anak kecil lagi. Fokus aja dong pada tugas yang aku berikan." Tepat jam 12 malam, Sumarni membersihkan seluruh tubuhnya. Ia mandi dengan kembang 7 rupa dan kemudian membakar kemenyan. Upacara pemanggilan pun dilakukan. Sumarni duduk bersila sambil merapalkan mantra-mantra yang telah diajarkan oleh Mbah Seto. Dan tiba-tiba saja bau busuk bangkai mulai tercium. Cahaya dari lampu minyak tanah terombang-ambing. Meski di kamar itu tidak ada angin sama sekali, jantung Sumarni berdetak
jauh lebih cepat. Wujud si Raja Pocong itu perlahan mulai terlihat. Kain kafannya bersih seperti kain kafan mayat yang baru dikuburkan. Hanya saja wajahnya begitu menyeramkan. Sorot matanya merah menyala. Kulit wajahnya sudah tak utuh lagi, lebih menyeramkan dari yang pernah terfikirkan oleh Sumarni. Hening. Sumarni tak tahu apa yang harus ia lakukan. Sumarni, malam ini kau harus melayaniku. Suara Raja Pocong menggelegar ke setiap sudut kamar, namun hanya Sumarni saja yang bisa mendengarnya. Baik, saya sudah siap, jawab Sumarni terbata. Ah, kau jangan takut, kau nanti akan ketagihan. Raja Pocong itu menatap Sumarni dengan tajam. Iya Tuan. Kau pasti akan terpuaskan. Sumarni tak membayangkan bagaimana ia bisa ketagihan dan terpuaskan. Melihatnya saja ia sudah sangat jijik. Bukan hanya karena wajah yang sangat buruk, tetapi bau busuk juga tak kunjung hilang dari kamar itu. Sesungguhnya ia ingin membatalkan perjanjian pesugihan ini, namun semua sudah terlanjur. Langkahnya untuk menjadi kaya raya sudah setengah jalan. Kalaupun ia berani mengucapkan ingin membatalkan perjanjian itu, sudah barang tentu nyawanya akan menghilang malam itu juga. Kain kafan yang membungkus tubuh Raja Pocong itu terlepas ketika malam itu. Akhirnya Sumarni memadu kasih dengan Raja Pocong, melayani nafsu setan seperti layaknya melayani suaminya sendiri. Sumarni menikmati dengan sepenuh hati, meski hidungnya tak kuat menahan bau busuk. Namun Sumarni mendapatkan pengalaman luar biasa malam itu. Dirinya terpuaskan oleh si Raja Pocong, hal yang tidak pernah ia dapatkan dari suaminya, membuat Sumarni semakin gila dalam jerat iblis. Rangga yang sejak tadi tak bisa tidur hanya bisa mengira-ngira apa yang sedang dilakukan oleh istrinya. Suara yang ia dengar tentu saja suara layaknya sepasang suami istri yang sedang memadu kasih. Rangga masih ragu dengan apa yang difikirkannya saat itu, namun ia sendiri tidak berani untuk memastikan larangan dari istrinya tidak mungkin ia langgar, membuat malam itu menjadi malam yang penuh dengan sejuta pertanyaan. Sebelum subuh, Raja Pocong sudah tidak ada lagi di kamar itu. Sumarni kini terbaring lemas tak berdaya. Ia tertidur tanpa selai benang pun. Sumarni mulai merasa ketagihan. Ia berharap sang Raja Pocong datang setiap hari, tidak hanya di malam Jumat saja. Nafsu setan sudah menjadikan Sumarni tidak lagi bersifat manusia. Tadi yang istimewa ketika pagi tiba dan kemudian berganti siang, Sumarni dan Rangga sama sekali tidak saling bicara. Pikiran Rangga sibuk dengan segala tanya, sementara Sumarni masih sibuk dengan buaya nafsu setan yang terus membara. Malam berikutnya, Pocong Sumarni sudah berdiri di depan sebuah rumah yang megah. Teralis besi tidak bisa menghalangi Sumarni untuk memasuki rumah itu dengan sekejap. Pocong Sumarni sudah berada di dalam kamar yang cukup besar. Matanya tertuju pada sebuah lemari besi. Terlihat si pemilik rumah kala itu sedang tertidur pulas, tidak mengetahui kedatangan tamu yang tak diundang itu. Dengan sorot mata yang tajam, ia mulai menguras isi brankas. Dengan cara itulah pesugihan pocong ini dilakukan. Rasakan, dulu kalian begitu kejam. Pisang yang aku ambil untuk anakku yang sedang lapar saja kalian persoalkan. Aku berjanji akan membuat kalian jatuh miskin, ucap Pocong Sumarni dengan senyum sinis. Pocong Sumarni kembali keluar dari rumah itu. Loncatannya semakin jauh dan cepat. Ia menuju lahan kosong yang ditumbuhi semak belukar, mencari jalur aman untuknya kembali pulang ke rumah. Sumarni tidak bisa menghilang seperti awal ia berangkat, karena saat ia sudah berhasil mencuri harta korban, kekuatan menghilangnya akan hilang. Ia hanya bisa meloncat-loncat sembari berharap tidak ketahuan warga. Rintik gerimis sudah perlahan menghilang. Kesunyian semakin terasa di desa itu. Semua warga sibuk dengan mimpinya masing-masing. Hanya Rangga yang masih terjaga menunggu istrinya kembali pulang. Rasa cemas tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Terasa waktu berjalan begitu lama membuat Rangga tak sabar menunggu.
bau anyir dan busuk mulai menghinggapi setiap sudut kamar itu, pertanda pocong Sumarni sebentar lagi akan kembali. Rangga hanya mematung berada dalam situasi seperti itu. Bulu kuduk Rangga pun seketika meremang dan tiba-tiba saja sesosok pocong berwajah seram sudah berada di kamar itu. Rangga sedikit tersentak kala melihat istrinya yang kini berwujud pocong, hampir saja membuatnya kabur dari kamar itu. Ya, pocong Sumarni pun bisa kembali menghilang saat ia sudah berada dekat dari rumahnya. Sumarni membaca mantra agar ikatan selendang itu bisa melepas kain kafan yang membungkusnya, karena cuma Sumarni yang bisa melepasnya. Berbeda saat waktu pertama ingin menjalankan pesugihan yang membutuhkan bantuan orang lain. Mas, kita dapat uang banyak, ucap Sumarni yang kini sudah menjadi manusia biasa. Syukurlah, Mas khawatir dari tadi, takut terjadi apa-apa sama kamu, Dek. Rangga menghela nafas dalam-dalam. Mas, kalau setiap malam Sabtu kita dapat segini, kita bisa cepat kaya, Mas. Sumarni terlihat begitu riang. Ya, Dek, kita nantinya akan bisa membalas hinaan tetangga kita. Rangga yang sebenarnya sudah bertobat pun bisa berubah saat melihat uang. Rangga tidak pernah berpikir kelak dirinya lah yang jadi pengganti apa yang mereka dapatkan di malam ini. Tapi Mas, kita itu harus pura-pura miskin dulu. Kita tidak boleh nunjukin kalau kita punya banyak uang, biar warga tidak ada yang curiga. Sumarni menemukan ide cemerlang. Ya, Mas juga berpikiran begitu. Nah, besok kita utang ke warung lagi. Jangan pakai uang ini dulu, kata Sumarni mengatur strategi. Sumarni dan Rangga berkali-kali menghitung uang hasil operasinya malam itu, seperti tak pernah puas merasakan nikmatnya menghitung uang yang begitu banyak. Jumlahnya kurang dari 7 juta, karena pesugihan pocong itu hanya bisa menguras harta korban seperempatnya saja. Namun itu sudah cukup membuat keluarga yang miskin sejak lahir ini terasa hidup di surga. Malam itu, Sumarni dan Rangga merencanakan bagaimana caranya membalaskan dendam kepada warga Ambara yang sudah dipendam bertahun-tahun pun seperti sudah di atas ubun-ubun. Sifat sombong dan congkak sudah mulai menguasai hati mereka. Kekayaan yang baru didapat belum seberapa itu sudah cukup membuat mereka terlena dalam gelimang dosa. Mas, aku tidur ya, badannya capek. Ya Dek, istirahat Dek. Keesokan harinya, Sumarni menuju warung tempat ia biasa berhutang. Sumarni berniat kembali berhutang agar warga tidak merasa curiga, namun bukannya mendapat sambutan baik, Sumarni malah mendapatkan hinaan dari sang pemilik warung. Berbagai macam nama binatang terlontar dari mulut pemilik warung, bahkan beberapa orang yang berada di warung itu ikut menggunjing tepat di depan Sumarni. Salah satu pembeli bahkan meludah, pertanda jijik dengan takdir kemiskinan yang Sumarni sandang selama ini. Hutang yang kemarin aja masih belum lunas, ini malah mau utang lagi. Besok saya bayar, Bu. Sekarang ini saya cuma punya duit 10.000. Sumarni memasang wajah memelas. Utang kamu aja itu loh, yang kemarin masih 100.000 lebih. Sekarang belanjaan kamu masih kurang 5.000. Dasar miskin. Hinaan dari pemilik warung datang bertubi-tubi. Maaf Bu, sana pergi, usir sang pemilik warung. Sumarni pulang tanpa membawa belanjaan. Matanya terlihat berlinang meskipun hatinya sebenarnya merasakan kemenangan, karena warga tidak mengetahui kini Sumarni sudah memiliki banyak uang. Siasat ini berjalan sesuai rencana, namun tetap saja hinaan dan makian dari mereka itu menoreh luka yang sangat dalam. Neng, terdengar ibu tua memanggil Sumarni. Iya Mbok, jawab Sumarni. Tadi Mbok dengar kamu itu kurang duitnya waktu belanja ya, tanya ibu tua itu. Iya Mbok, jawab Sumarni lirih. Kurang berapa? Tanya ibu tua itu. 5.000, jawab Sumarni lagi. Cuma 5.000, ya wes. Ini si Mbok punya uang 50.000, kamu simpen ya. Gak usah Mbok, gak usah. Sumarni menolak, tetapi hatinya sangat tersentuh. Sudah, kamu pegang. Ibu tua itu menyalami tangan Sumarni. Sumarni menangis melihat ketulusan ibu tua itu. Sumarni memeluknya dengan erat, berterima kasih. Masih ada orang yang baik dan peduli padanya. Tidak terfikir oleh Sumarni kalau di dunia ini masih ada orang yang baik terhadapnya.
Sumarni masih memandangi ibu tua itu. Ia berjanji suatu saat nanti orang tua itulah yang akan ia sayangi sepenuh hati. Ketulusan dari orang tua itu meruntuhkan sedikit sekat-sekat hati yang kotor dalam dirinya. Meskipun itu belum cukup untuk menjadikan Sumarni orang baik, namun Sumarni tetaplah manusia biasa. Ia tentu akan baik kepada orang yang baik pula padanya. Sumarni merasa berhutang budi. Dari sekian banyak orang yang ada di warung itu, hanya perempuan tua inilah yang memiliki hati yang tulus. Orang-orang di warung masih menatap sinis, seakan tak rela jika ada orang yang menolong Sumarni. Bagi mereka, khususnya warga desa situ, Sumarni memang pantas diperlakukan seperti itu. Dosa suaminya yang merupakan bekas penjahat membuat itu semua tetap melekat pada siapapun yang menjadi orang terdekat Rangga. Hukuman sosial yang diterima keluarga Sumarni memang sangat kejam. Loh, kok masih diem? Tanya perempuan itu menyadarkan Sumarni dari lamunan. Nama Mbok siapa? Tanya Sumarni. Panggil aja Mbok Asri. Kalau boleh tahu, Mbok Asri dari mana? Tanya Sumarni lagi. Mengemis. Mengemis? Iya, sekedar untuk makan. Sumarni yang baru mengenal Mbok Asri kini sudah terlihat akrab. Dalam perjalanan ke rumah Sumarni, mereka berdua bergandengan layaknya seorang anak dan ibu yang saling menyayangi. Sesekali mereka pun tertawa karena obrolan mereka sendiri. Sumarni pun semakin yakin dengan kebaikan Mbok Asri. Bahkan dalam hati Sumarni akan menganggap Mbok Asri ini seperti ibunya sendiri. Mereka pun sampai di tempat tujuan, sebuah rumah dengan bilik anyaman bambu. Lantainya masih berupa tanah, atapnya dengan jerami yang disusun sedemikian rupa agar saat hujan tidak bocor. Bahkan pintunya berlubang yang bisa membuat seekor kucing berlalu lalang. Bu Asri menghela nafas panjang dengan bebas. Bu Asri kemudian duduk di kursi yang jauh dari kata layak. Bu, makasih ya, sudah baik sama saya, ucap Sumarni. Iya, tidak usah sungkan-sungkan, jawab Mbok Asri. Diminum Bu, cuma air putih. Sumarni menyodorkan gelas yang sedari tadi belum juga diminum oleh Mbok Asri. Mbok Asri yang kini sudah berada di dalam rumah Sumarni melihat Hartini. Mbok Asri pun langsung jatuh cinta, sebab anak satu-satunya sudah pergi jauh keluar pulau bersama menantu juga cucunya. Mbok Asri selama ini hidup sebatang kara tanpa ada satupun keluarga. Siapa namanya? Tanya Mbok Asri. Hartini, Mbok. Boleh, kalau Mbok sekali-kali main ke sini. Mbok pengen main sama Hartini. Wah, boleh Mbok. Kapan saja Mbok boleh ke sini ya, jawab Sumarni. Terima kasih. Begitu bahagianya Mbok Asri mendapatkan keluarga baru. Si Mbok udah makan. Sumarni di sini mencoba berbahasa basi. Nawarin makan, wong kamu aja belanja kurang kok sok-sokan nawarin makan. Mbok Asri tertawa. Disusul Sumarni yang juga terkekeh dibuatnya. Menjelang asar, Mbok Asri berpamitan pulang karena rumahnya lumayan jauh dari kampung Sumarni. Mbok Asri harus berjalan kaki sekitar 3 jam untuk sampai di rumahnya. Mbok Asri pun melangkah dari rumah Sumarni dengan berat hati, apalagi ketika Hartini memanggil namanya. Hartini yang jauh dari kakek neneknya membuat ia tak mau kehilangan Mbok Asri. Gimana kalau Mbok tinggal di sini aja sama kita? Tanya Sumarni mencoba menahan kepergiannya. Mbok Asri pun mengangguk. Malam Jumat pun kembali tiba. Tugas Sumarni untuk melayani si Raja Pocong kembali datang. Rangga sudah berada di dalam kamar bersama dengan Hartini. Mbok Asri pun sudah tidur di kamarnya sejak sore tadi. Sumarni menunggu di dalam kamar ritual dengan perasaan berdebar-debar dan tiba-tiba saja, Sumarni, apa kau sudah siap? Sesosok pocong kembali muncul di pojokan kamar. Hamba sudah siap. Hamba sudah menunggu dari tadi, jawab suami. Kau suka melayaniku, Sumarni? Tanya si Raja Pocong itu lagi. Hamba sangat menunggu-nunggu malam ini, Tuan. Sumarni menatap wajah si Raja Pocong yang malam ini datang dalam wujud lain. Di mata Sumarni, sosok itu terlihat begitu tampan. Lampu minyak tanah pun tiba-tiba mati. Suasana sepi menambah hangatnya malam itu. Pikiran Sumarni melayang tinggi. Akal sehatnya tak lagi berfungsi. Lagi-lagi Sumarni terjebak dalam nikmatnya jerat cinta Raja Pocong, tenggelam dalam kesesatan.
Sebelum subuh, Bu Asri sudah terbangun dari tidurnya. Ia bergegas menuju dapur di samping kamar ritual. Terdengar masih ada aktivitas di kamar itu. Namun, Bu Asri tidak begitu peduli. Ia hanya sesekali memasang kedua telinganya. Nyonya sedang apa? Padahal Tuan ada di kamarnya bersama Artini. Batin Bu Asri penuh tanya. Bu Asri kembali melanjutkan membuat sarapan. Rasa penasarannya terpaksa ia buang jauh-jauh. Mungkin nanti siang juga akan terjawab semua pertanyaan itu, pikir Bu Asri. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Rangga dan Hartini sudah bangun dari tidurnya sedari tadi. Kini mereka bertiga tinggal menunggu Sumarni terbangun. Tidak ada yang berani makan sebelum Sumarni juga makan. Tidak sampai setengah jam, Sumarni pun keluar dari kamar ritual itu. Senyumnya mereka dengan rona bahagia tergambar jelas di wajahnya. Selamat pagi semuanya. Kembali Sumarni melebarkan senyum. Cepat mandi ya dek, kasihan Bu Asri sudah lapar, ucap Rangga. Kalian makan saja duluan ya, aku mandinya lama, sahut Sumarni yang langsung menuju kamar mandinya. Akhirnya mereka bertiga pun makan terlebih dahulu tanpa menunggu Sumarni. Mereka bertiga makan sangat lahap. Bu Asri makan tanpa malu-malu lagi. Sepiring lauk dihabiskan Bu Asri sampai ia lupa menyisakan untuk Sumarni yang sedang mandi. Loh, habis ya makanannya. Aduh, bagaimana nyonya nanti? Tanya Bu Asri. Tenang saja Mbok, nanti Mbok beliin lagi aja ya buat Sumarni. Rangga berkata sembari terus mengunyah sisa makanannya. Ya Tuan. Bu Asri membereskan piring-piring bekas makan tadi. Beberapa menit kemudian, sudah makannya, Sumarni keluar dari kamar mandi. Maaf Nyonya, makanan habis, tidak menyisakan buat Nyonya. Bu Asri mencoba menjelaskan. Tidak apa-apa Mbok, tapi nanti Mbok beliin makanan di warungnya, perintah Sumarni. Iya Nyonya. Sebenarnya aku tuh nggak suka lo dipanggil Nyonya sama Simbo. Ya Simbo kan pengennya manggil Nyonya. Ya wis, gak apa-apa. Sumari pun kembali melangkahkan kakinya menuju kamar, sembari sedikit bersenandung mengekspresikan kebahagiaannya. Pagi itu, waktu pun terus berjalan. Mereka berempat menghabiskan siang bersama. Malam sudah semakin larut. Malam untuk operasi pun kembali tiba. Malam Sabtu adalah malam untuk mendapatkan kekayaan dari pesugihan pocong ini. Sumarni kini sudah berada di dalam kamar ritualnya. Kini bukan Rangga yang menemaninya, tetapi Bu Asri lah yang akan menjaga keselamatan Sumarni seterusnya. Bu Asri sudah diajari oleh Sumarni sedari sore tadi. Bu Asri kini juga sudah mengerti dan paham betul. Bu sudah paham kan? Tanya Sumarni memastikan. Sudah Nyonya. Oke, karena mulai malam ini sampai seterusnya, Bu Asri lah yang akan menjaga. Sumarni kembali mengingatkan. Baik Nyonya, Bu akan sebaik-baiknya, ucap Bu Asri dengan suara yang sangat sopan. Ya sudah, sekarang aku sudah siap ya Bu. Sumarni lalu berdiri, kemudian ia memakai selendang itu. Tidak begitu lama setelah Bu Asri membacakan mantra, Sumarni kini sudah menjelma menjadi sesosok pocong. Bu Asri tersentak, tetapi tidak ada rasa takut sedikit pun. Seketika pocong Sumarni menghilang dari pandangan Bu Asri, lenyap tak berbekas. Lewat tengah malam, pocong Sumarni sudah berada di depan rumah warga. Pocong Sumarni mengamati situasi dari balik pohon pisang, memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Setelah yakin, pocong Sumarni segera memasuki rumah pengusaha tambak itu dengan cara biasanya. Sumarni kembali menyedot harta milik pengusaha itu. Setelah berhasil mengambilnya, Sumarni kembali keluar mencari jalan untuknya kembali pulang. Sebelum jam 3 pagi, Sumarni pun sudah kembali ke rumahnya. Operasi malam ini lancar tanpa halangan. Sumarni sudah kembali menjadi manusia biasa bersama Bu Asri. Sumarni lalu menghitung uang hasil pesugihannya, menjadikan malam itu malam yang membahagiakan bagi mereka berdua. Bu, malam ini kita dapat uang banyak. Sumarni tertawa bahagia. Iya Nyonya, banyak sekali, kata Mbok Asri sembari menghitung uang lembaran 100 ribuan. Mulai sekarang, aku sudah tidak butuh lagi suamiku Mbok, suruh Marni terkekeh. Maksud Nyonya apa? Kok bisa? Tanya Mbok Asri. Dia itu suami tidak berguna. Aku sudah membuat perjanjian dengan Raja Pocong. Kelak, setahun lagi,
Dia akan aku tumbalkan, Bu. Jelas Sumarni. Bu Asri pun tidak begitu peduli karena dalam pikiran Bu Asri, ia hanya akan mengabdi pada Sumarni bukan kepada Rangga. Setahun menjelang suaminya dijadikan tumbal, ekonomi keluarga Sumarni kini sudah termasuk keluarga yang berkecukupan. Rumah geribiknya kini sudah berganti dengan rumah berdinding tembok yang mereka bangun beberapa bulan yang lalu. Sumarni pun juga sudah punya usaha kecil-kecilan sebelum ia membangun rumah itu. Dengan cara inilah Sumarni menutupi usaha pesugihannya. Waktu memberikan tumbal akhirnya tiba. Malam itu adalah malam terakhir bagi Rangga hidup di dunia ini. Malam itu juga adalah malam terakhirnya ia bisa bercengkrama dengan Hartini. Rangga yang tidak tahu apa yang akan terjadi terhadapnya pun tiba-tiba saja bersedih. Ia memikirkan sesuatu yang tidak dapat ia mengerti. Wajahnya terlihat begitu murung. Nak, kalau suatu saat ayah pergi, kamu jangan nakal ya, bisik Rangga pada anak semata wayangnya itu. Hartini mengabaikannya. Anak kecil itu masih sibuk memainkan mainannya yang jumlahnya sangat banyak. Untuk urusan kebahagiaan anaknya, Sumarni tidak pernah perhitungan. Mas, Hartini aku bawa ya, pinta Sumarni dengan senyum yang janggal. Ya dek, Mas tidur duluan ya, ucap Rangga tanpa gairah lagi. Sumarni pada akhirnya membawa keluar Hartini dari dalam kamar itu karena ia tahu sebentar lagi Rangga akan didatangi oleh pocong pesugihannya. Tentu saja Sumarni tidak ingin anak semata wayangnya itu menyaksikan kematian ayahnya yang tragis. Dan tiba-tiba kamar yang tidak begitu luas saat ini mulai disesaki oleh puluhan pocong. Rangga tersentak kala melihat pemandangan menyeramkan itu. Tubuh Rangga tidak bisa digerakkan, mulutnya tidak bisa berkata-kata, seakan tubuhnya sudah terkunci. Rangga akhirnya sadar bahwa dirinya sudah ditumbalkan oleh istrinya sendiri. Waktumu sudah habis. Kau sekarang akan menjadi bagian dari kami. Salah satu pocong melayang tepat di atas tubuh Rangga. Wajah mereka saling berhadapan. Rangga hanya bisa menangis tanpa bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Air mata kesedihan menetes di pipinya. Tidak terbayangkan oleh Rangga akan meninggalkan Hartini dengan cara seperti ini. Tragis. Begitu, Rangga sudah tidak bernyawa lagi. Tubuhnya terbujur kaku di ranjang empuknya. Sumarni histeris sejadi-jadinya, berakting di depan para warga yang mulai berdatangan. Hartini yang belum mengerti apapun ikut menangis, mencoba memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Sementara itu, Bu Asri mengatur warga untuk menyiapkan segala keperluan dalam prosesi pemakaman Rangga. Warga juga dibuat heran-heran dengan kejadian ini. Mereka mulai berbisik-bisik menerka penyebab dari kematian Rangga. Rangga ini kena asap apa dijadikan tumbal yo? Tanya salah satu warga. Ya pasti kena ajab lah. Soalnya siapa dulu maling? Jawab warga lainnya. Jasad Rangga yang ternyata hanyalah gedebok pisang itu mulai dimandikan. Setelah prosesi memandikan selesai, jasad Rangga segera diusung oleh warga menuju ke pemakaman. Tidak ada satupun yang tahu tentang hal ganjil ini kecuali seorang pemuda anak pemilik tambak yang beberapa bulan lalu dicuri hartanya oleh pocong Sumarni. Pemuda itu memiliki mata batin yang peka dan mengetahui hal-hal yang bersifat gaib. Pemuda itu tidak berani mengatakan apapun yang diketahuinya kepada warga. Biarlah waktu yang akan membuktikan semuanya. Pemuda itu tidak ingin menambah duka yang sedang dirasakan oleh keluarga Sumarni. Pemuda itu juga masih berpikir yang dilihatnya itu belum tentu benar. Kalaupun itu benar, ia sendiri bingung bagaimana harus membuktikan semuanya kepada warga. Suasana di rumah Sumarni kini mulai sepi, membuatnya tak perlu lagi bersandiwara di depan warga. Tipu muslihat Sumarni berhasil menipu banyak orang tanpa ada rasa sedih sedikit pun pada suaminya yang telah menemaninya belasan tahun. Mengorbankan nyawa manusia hanya untuk harta tak seberapa, harta yang akan dinikmati sekejap saja. Mbok, warga ada yang curiga nggak kalau Mas Rangga itu kita jadikan tumbal? Tanya Sumarni. Sepertinya tidak, Nyonya, jawab Mbok Asri yang duduk di samping Sumarni. Berarti kita sukses, Mbok. Sumarni tertawa terbahak-bahak. Tapi kita tetap harus hati-hati, jangan sampai warga menaruh curiga, sambung Mbok Asri.
Ya, Sumarni dan Mbok Asri tidak ikut mengantarkan jenazah Rangga ke peristirahatan terakhirnya. Sumarni hanya memberikan uang kepada warga yang ikut mengurus pemakaman Rangga. Sumarni sudah tidak peduli lagi pada Rangga, sebab dalam pikiran Sumarni, Rangga sudah tidak ada gunanya lagi karena segala tugasnya kini sudah digantikan oleh Mbok Asri. Bu Asri melangkah menuju dapur mengambil makanan yang akan mereka nikmati berdua. Hari ini Sumarni hendak mengadakan pesta kecil-kecilan hanya untuk Sumarni dan Bu Asri saja. Pesta merayakan suaminya sendiri yang berhasil dijadikan tumbal. Bu, ayah mana? Tanya Artini yang kini duduk di pangkuan suami. Sudah, jangan cari ayahmu lagi. Dia itu orang jahat. Ayah jahat. Tanya Artini lagi dengan polos. Loh, buktinya ayah sudah bikin ibu nangis. Sumarni mulai menanamkan kebencian dalam benak anaknya. Ayah jahat. Artini masih polos pun dengan sangat mudah dipengaruhi oleh Sumarni. Dia itu udah ninggalin kita. Ayah jahat. Aku benci sama ayah. Ya, mulai saat itu Hartini sangat membenci ayahnya. Tak ada lagi kerinduan sedikit pun dalam hatinya. Yang Hartini tahu ayahnya jahat karena telah meninggalkan mereka. Hartini tidak tahu bahkan menjelang kematian ayahnya, yang diingat ayahnya hanyalah dirinya. Di lokasi pemakaman umum yang tidak jauh dari pemukiman warga, di samping sungai yang membelah desa, jenazah Rangga sudah dimasukkan ke liang lahat. Satu persatu kayu penutup sudah rapat menutupi jenazah di liang lahat itu. Krek, terdengar suara misterius dari dalam liang yang sudah ditutupi kayu itu. Seketika warga yang masih berada di liang lahat itu meloncat ke atas. Suara apa itu? Teriak salah satu warga. Beberapa warga kabur meninggalkan pemakaman. Beberapa lagi masih penasaran dengan mata menyelidik tertuju pada liang lahat. Namun karena saran dari Pak Ustadz, liang lahat itu harus segera ditimbun, takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Mereka yang hadir pun bertanya-tanya, ada rahasia apa di balik semua ini? Masing-masing warga mencari jawabannya sendiri-sendiri, meski tidak ada satupun jawaban yang pasti. Sebelum asar, prosesi pemakaman pun selesai. Para warga kembali pulang ke rumahnya masing-masing sembari membawa 1000 pertanyaan di kepala mereka. Peristiwa yang akan terus dibicarakan oleh warga berbulan-bulan kemudian. Hari-hari pun berlalu dengan begitu cepat. Sumarni tetap menjalani rutinitas seperti biasanya. Sumarni kini sudah menjadi orang terkaya di desa itu. Warga kini sudah tidak membenci Sumarni lagi, sebab hanya pada Sumarni lah mereka berhutang ketika ada kebutuhan mendesak. Tentu saja ketika itu terjadi, Sumarni akan merendahkan mereka serendah-rendahnya, namun warga menerima semuanya dengan lapang dada. Pada suatu malam, Sumarni duduk termenung di sisi ranjang. Sudah hampir 2 purnama, si Raja Pocong tidak mengunjunginya. Jiwanya terasa kosong. Sumarni begitu merindukan kedatangan si Raja Pocong. Tiba-tiba saja bau busuk bangkai menyeruak di kamar itu. Angin lembut bertiup mengusap tengkuk Sumarni. Sumarni meremang. Namun kemudian Sumarni tersenyum karena sosok yang dirindukannya itu kembali datang. Perlahan sosok pocong itu terlihat semakin jelas berdiri mengambang tanpa menyentuh lantai. Tepat di hadapan Sumarni, sosok pocong itu kemudian menyeringai. Siapa tumbal berikutnya, Sumarni? Tanya Raja Pocong itu. Hamba belum tahu, Tuan. Jika waktunya telah datang dan tumbal belum juga ditentukan, maka Hartinilah sebagai gantinya. Jangan Tuan. Sumarni membelas sembari bersujud. Tidak ada tawar-menawar dalam perjanjian ini. Seketika asap putih muncul sebelum Raja Pocong itu benar-benar lenyap dari pandangan Sumarni. Sumarni kecewa sebab kedatangan sosok yang sangat dirindukannya itu bukan untuk memuaskan nafsunya. Tak terasa penyesalan pun datang begitu saja dalam benaknya. Tidak ada perjanjian yang menguntungkan antara manusia dengan makhluk yang telah Tuhan murkai itu. Karena sesungguhnya manusia sedang dalam kerugian. Aku terpaksa. Aku harus menumbalkan orang tuaku, gumam Sumarni. Ya, Sumarni tidak mengerti bahwasanya semua tidak akan berhenti sebelum keluarganya benar-benar habis, termasuk
Sumarni sendiri dan juga anak sematawayang yang sangat disayanginya itu. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Hendrik Rowin dan di sini bagaimana Rangga akhirnya ditunggalkan untuk kekayaan ya. Sumarni sudah gelap mata karena sekali lagi kemiskinan ya, kesengsaraan itu memang akhirnya menjerumuskan seseorang ke dalam lembah, ke dalam jurang kegelapan sebagaimana yang sudah dihadapi oleh pasangan suami istri Sumarni dan juga Rangga. Rangga dengan segala keterbatasannya, dengan kondisi kakinya yang cacat yang mana pada akhirnya mengikuti apa yang diingini oleh Sumarni dan tanpa dia ketahui ternyata dialah yang akhirnya dijadikan tumbal. Dan sangat menjijikan sekali sih ya pesugihan yang satu ini karena ritualnya adalah salah satu bentuk persyaratannya adalah di mana Sumarni harus melayani nafsu daripada si Raja Pocong yang bentuk pocong iblis, jadi udah nafsu iblis di sini. Jadi ya seperti sudah terjebak dalam semua jerat itu dan tanpa Sumarni sadari pada akhirnya dia pikir sekali doang ya, tapi ternyata ya harus terus menerus dan harus dari keluarga. Berarti setelah suami ya mau nggak mau orang tua atau dan terakhir ya pasti anak dan endingnya pasti adalah dia sendiri. Ini yang dia nggak sadari. Ya di sini juga faktor lingkungan mempengaruhi ya teman-teman. Ya, jadi memang sih jujur aja ya, di hampir di setiap lingkungan kalau ada orang yang susah dan hobi dia ngutang, orang susah itu kan gimana ya, ketika dia ngutang, ya dia kayak nggak sulit lah untuk bayarnya dan nggak dalam waktu dekat dan bisa-bisa kebanyakan mungkin ya teman-teman ngerasain juga di dalam lingkungan ada orang yang suka ngutang tapi nggak bayar gitu. Dan inilah yang terjadi terhadap keluarga Rangga dan Sumarni sehingga akhirnya mereka merasa dikucilkan, menaruh dendam yang teramat sangat sampai akhirnya dia rela melakukan apapun demi untuk menjadi keluar dari segalanya itu. Luar biasa kisahnya, banyak sekali pesan moral yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat Mas Hendrik Rowin, ditunggu lagi kisah-kisah luar biasa selanjutnya dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya, para pecinta penikmat horor misteri dengan kisah barusan, terutama kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme ya, kami upload di setiap malam, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, ini diangkat dari pengalaman pribadi, yang diangkat dari kisah nyata, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja, kirimin aja ke WhatsApp kami. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar. Karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.